Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada teman-teman alumni Pondok Modern Darussalam Gontor, baik yang pusat ataupun yang cabang, begitupun untuk para alumni Pondok Alumni Darussalam Gontor. Hadir. Insya Allah kita akan melaksanakan Markas Isyrofi, ya, kegiatan atau program yang dicanangkan oleh IKPM Madinah, yang dimana Markas Isyrofi ini lebih kepada ta'awun terhadap para alumni atau para alumni Pondok Alumni Darussalam Gontor dalam melanjutkan studinya, baik sarjana, magister ataupun doktoral di kampus-kampus yang berada di Saudi. Tidak memperpanjang waktu, saya akan membacakan beberapa susunan acaranya. Yang pertama kita pembukaan, selanjutnya ada sambutan dari perwakilan Majelis Syuro yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Naufal Fuadi. Selanjutnya nanti ada penjelasan kampus-kampus atau pengenalan secara umum, ya, kampus-kampus yang berada di Saudi yang akan disampaikan oleh Ketua PPMI Saudi sendiri, yaitu Al-Ustaz Zulfikar Ahmad Robbani. Selanjutnya nanti akan dilanjutkan dengan tutorial pendaftaran melalui platform studi in Saudi, ya. Jadi untuk tahun-tahun sekarang ini pendaftaran melalui satu pintu, yaitu studi in Saudi. Nanti akan dijelaskan lebih jelasnya oleh Ustadz Afgan. Selanjutnya nanti akan dijelaskan juga terkait sertifikasi TOEFL, ya. Dan ini diperuntukkan juga untuk pendaftaran para peserta melalui studi in Saudi nantinya. Lanjutkan nanti ada sesi tanya jawab dan penutup. Seperti itu mungkin susunan acara yang akan kita laksanakan pada kegiatan kali ini. Oke, kita lanjut kepada acara yang selanjutnya, yaitu pembukaan. Mari kita buka agenda kita kali ini, pertemuan pertama kita kali ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ada sambutan dari perwakilan Majelis Syuro IKPM Madinah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad Naufal Fuadi. Beliau berasal dari Surakarta dan beliau merupakan alumni Pondok Modern Darussalam Gontor tahun 2013 dan sekarang sedang melanjutkan pendidikan doktoralnya di Fakultas Hadis di Universitas Islam Madinah. Kepada Al-Ustaz Muhammad Naufal Fuadi, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya jelas ya, saya. Wadih, jelas. Insyaallah. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihin nabiyil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Para ikhwah sekalian, pertama-tama kita selalu mengucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat aman, nikmat taufiknya. Salah satu nikmatnya adalah kita bisa berkumpul bersama sekarang di majelis ini, tidak lain tidak bukan karena untuk mencari wasilah guna mentahqiq insyaallah ru'ya baik kita atau niat baik kita semuanya, Zat. Karena insyaallah kita yakin ya para ikhwah sekalian bahwasanya yang hadir di sini semuanya memiliki niat yang baik untuk melanjutkan studinya, untuk melanjutkan thalabul ilmnya. Dan insyaallah seperti yang telah dikatakan juga di hadis yang sering kita dengar juga kan di pondok, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Barang siapa yang menuntut ilmu atau berjalan di atas jalan di mana dia di sana niatnya menuntut ilmu, insyaallah Allah akan memudahkan jalannya untuk menuju ke surga. Jadi selama kita
berada di jalan ilmu ini, insya Allah kita semuanya narjul khair fi dzalik gitu, Ustaz. Insya Allah kita semuanya mengharapkan kebaikan selama kita berada di jalan ini. Itu juga ada laftah juga, bahwasanya masalah katorikon di sini adalah, kalau misalnya di dalam ushul fiqh, adalah nakirah fi siyaqi syart. Masalah katorikon, nakirah fi siyaqi syart. Ya dulu ala al-umum wa in kana ya dulu ala afradihi bil badal. Maksudnya torik di sini ada banyak jalan, karena seperti yang kita tahu untuk belajar agama atau untuk menjadi orang yang bermanfaat di masyarakat ada banyak jalannya. Ada yang diberikan jalan untuk belajar di ilmu Quran misalnya, ada yang diberikan jalan untuk belajar di ilmu hadis, ada yang diberikan jalan untuk belajar di ilmu akidah, atau bahkan nanti ada yang mendaftar di kuliah ilmu misalnya. Semuanya itu yang penting adalah niatkan baik-baik, ini adalah untuk menuntut ilmu, untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sampai yang di kuliah umum pun, kalau misalnya dia niatkan ini untuk membantu umat misalnya, atau diniatkan untuk menjadi bermanfaat bagi masyarakat muslimin nanti ketika dia balik ke Indonesia, ini juga akan menjadi pahala yang besar bagi dia. Seperti halnya beberapa pepatah yang ulama katakan, an-niyatu tijaratul ulama. An-niyatu tijaratul ulama. Niat itu adalah barang dagangannya para ulama. Gitu. Kalau misalnya orang awam melakukan sesuatu yang biasa saja, seperti daftar kuliah saja, keterima enggak keterima, kemudian hanya sekedar itu saja tanpa ada rasa ihtisab, kalau bahasanya Ustaz Hasan itu sakralisasi dalam hal ini, ya maka dia akan mendapat itu saja. Tetapi ulama atau orang-orang yang mengikuti di jalan ulama, setiap halnya maka dia harus niatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini adalah arti sakralisasi. Jadi sekarang pun kita, ketika kita niat untuk mendaftar di kuliah di Saudi, maka niatkan ini adalah salah satu jalan untuk menuntut ilmu. Dan insya Allah selama kita mempertahankan niat yang baik ini dan tidak terlalu orientasinya adalah duniawi, insya Allah kita masih ada di dalam kebaikan. Seperti halnya Imam Ahmad berkata atau berwasiat kepada anaknya, in wil khair, au ya bunaya in wil khair, fa innaka la tazalu bi khairin ma nawaita khaira. Wahai anakku, berniatlah dengan kebaikan karena engkau masih di dalam kebaikan selama engkau berniat kebaikan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, mungkin saya ingin mengingatkan juga di salah satu hadis yang sudah masyhur juga, Rasulullah SAW telah memberikan kita tuntunan bagaimana cara kita untuk memperjuangkan, atau ketika kita ingin menggapai sesuatu yang kita inginkan atau ingin menggapai sesuatu yang kita hajatkan, maka Rasulullah SAW sudah memberikan tiga tuntunan setidaknya di dalam hadisnya yang masyhur, yaitu adalah sabda beliau, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jiz atau wala ta'jaz. Jadi ada tiga hal di sini. Yang pertama, ihris ala ma yanfa'uka. Ihris itu berarti bersegeralah kamu atau tamak-tamaklah kamu atas apapun yang bermanfaat bagimu. Nah, dan salah satu yang bermanfaat ya itu tadi, seperti misalnya ikhwas sekalian hadir di sini, kemudian mengikuti webinar ini, dan juga nanti mencari yang lainnya, juga belajar yang lainnya, atau nanti kalau misalnya mengikuti di acara Markas Isrofi ini, kemudian ada daurah menghafal Quran, atau daurah TOEFL, atau misalnya daurah yang lainnya, maka harus selalu tamak dalam hal ini, harus rajin hadirnya. Kalaupun misalnya tidak ada daurah di acara ini pun tetap harus hadir untuk menambah. Jadi itu ihris ala ma yanfa'uka. Kemudian wasta'in billah, dan selalu minta tolong sama Allah. Jangan sampai al-i'timad ala nafs. Mungkin ada mahfudzat yang kita pelajari di Gontor, al-i'timadu ala nafsi asasun najah. Ini sebenarnya ini kurang ya, kita kritisi. Yang benar adalah al-i'timadu ala nafsi, al-i'timadu ala Allah, thumma ala nafs. Yang paling penting adalah al-i'timadu ala Allah, thumma ala nafs asasun najah. Bahasanya kita bergantung sama Allah. Jangan sampai kita lupakan Allah di dalam semua halnya. Jadi di samping kita mengikuti sebab-sebab seperti ini, kuatkan juga doanya, kuatkan juga minta doanya, kuatkan juga ibadahnya, tahajudnya, dan lain sebagainya. Wasta'in billah, dan minta tolong sama Allah. Minta tolong sama Allah, minta doa yang terbaik sama Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang maha mampu atas segala sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kemudian wasiat ketiga di dalam hadis ini adalah wala ta'jis, wala ta'jas, dan janganlah lemah.
Dan janganlah lemah. Jangan lemah ini maksudnya ya berarti jangan malas-malesan. Kalau misalnya kita bisa untuk melakukan yang lebih, maka lakukan yang lebih gitu. Kalau misalnya kita bisa melakukan sesuatu yang lebih, maka lakukan yang lebih. Kalau misalnya kita bisa mengikuti 2 pelajaran dalam 1 hari, ya ikuti 2 pelajaran. Kalau misalnya bisa 3, ikuti itu 3. Kalau misalnya bisa 4, maka ikuti 4. Semua orang maha tahu atau semua orang paling tahu atas kudroh diri sendiri. Semua orang lebih tahu atas kemampuan masing-masing. Bahkan di dalam suatu perkataan juga ulama mengatakan, tidaklah aku lihat aib yang lebih buruk daripada seseorang yang bisa sempurna, akan tetapi dia tidak ingin untuk sempurna. Kanaksil qadirin 'alat tamami. Itu kalau bahasanya. Tidaklah aku melihat suatu aib yang lebih dari seseorang ketika dia bisa melakukan lebih, tapi dia tidak mau untuk melakukan lebih. Itu perkataan yang syairah ya di antara para ulama dahulu. Maka kalau misalnya para ikhwas sekalian bisa mengikuti daurah ini dengan sangat baik, dengan mumtaz misalnya, dan bisa mengusahakan dari jalan-jalan lainnya, maka usahakan itu semuanya. Entah itu asbab duniawi atau asbab ukhrawi seperti yang telah kita singgung tadi. Kemudian juga Rasulullah SAW menutup hadisnya dengan masalah qadar, dan itu sangat penting juga. Wa in asabaka syai' fala taqul lahu anni fa'altu kadza wa kadza, walakin qul qadarullah wa ma syaa fa'al. Itu. Kalau misalnya ternyata qadarullah setelah juhud kita nanti, setelah kita mengikuti semua asbab, kita sudah mengirimkan berkas, kemudian kita sudah mengikuti banyak daurah, kita sudah banyak ikuti sertifikat, kemudian ternyata qadarullah belum Allah takdirkan untuk melanjutkan menuntut ilmunya di tempat yang kita hajatkan, entah itu di Saudi kah atau di tempat manapun, maka jangan sampai kita mengatakan, coba kalau kemarin seperti ini, loh, kenapa kemarin tidak seperti ini, kenapa kemarin tidak seperti ini, atau bahkan malah menyalahkan pihak-pihak yang berusaha untuk membantu. Misalnya kita ikut kursus di mana, wah coba kemarin kursusnya di tempat yang lain, atau kemarin seperti ini. Enggak, bukan seperti itu. Tapi katakan qul qadarullah wa ma syaa fa'al. Karena tugas kita sebagai manusia adalah untuk berikhtiar, gitu kan? Tugas kita sebagai manusia adalah untuk berikhtiar. Adapun hasil, yakinlah bahwasanya ketika kita sudah berniat sungguh-sungguh kepada Allah, kita sudah berdoa sungguh-sungguh kepada Allah, insya Allah hasil yang Allah berikan itu adalah yang terbaik. Entah itu di Saudi kah, entah itu di Indonesia kah, atau yang dimanapun. Karena banyak kita temukan kasus ketika orang tidak diterima Saudi, dia malah tasakhut. Tasakhut itu apa? Tasakhut itu berarti dia tidak ridho dengan Allah. Dia malah menyalahkan banyak pihak, dia kemudian malah mutung, bahkan tidak jadi menuntut ilmu, kemudian malah berpaling dari jalan ilmu ke jalan yang lain. Maka ini yang madmum ya, atau yang tercela seperti ini, ketika dia tasakhut dari Allah dan berpaling dari jalannya. Tapi semuanya adalah qul qadarullah wa ma syaa fa'al. Dan juga para senior kami selalu mengingatkan al-ibratu bitaufiq la bil makan. Al-ibratu bitaufiq la bil makan. Ibrah itu adalah dalam taufiknya Allah Subhanahu wa taala, bukan pada tempatnya. Ada orang yang kemudian kuliah di Indonesia, kemudian dia jiddi sekali, maka manfaatnya kepada masyarakatnya dan manfaatnya kepada umat lebih besar. Ada juga yang kemudian dikasih atau yang diberikan rezeki untuk kuliah di Saudi kah, atau di Amerika kah, atau di manapun, tapi ternyata Allah tidak memberikannya taufik. Maka keburukan yang dia sebar lebih banyak daripada kebaikan yang dia sebar. Dan kita berlindung daripada yang seperti ini, karena na'udzubillahi min dzalik. Maka kita selalu meminta kepada Allah untuk taufiknya, minta kepada Allah untuk selalu memberikan taufiknya kepada kita. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami, atau ya bantulah kami ala dzikrika, untuk berzikir kepadamu, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan untuk beribadah dengan baik kepadamu. Ibadah dengan cara apapun itu, termasuk dengan cara thalabul ilmi di sini. Ya Allah, kalau misalnya Engkau takdirkan kami untuk bisa lanjut di kuliah Saudi, maka mudahkanlah urusan tersebut ya Allah. Kalau misalnya Engkau belum takdirkan untuk kuliah di Saudi, maka mudahkanlah juga urusan kami ya Allah, dan jadilah kami orang-orang yang bermanfaat nanti untuk masyarakat, walaupun kami kuliah di Indonesia misalnya, atau di tempat yang lainnya. Jadi itu ya, harus selalu luruskan niatnya, dan jangan sampai kita tasakhut dengan qadarullah nanti. Kalau misalnya kita dikasih yang baik, maka selalu bersyukur sama Allah, jangan sampai ingkar nikmatnya. Kalau misalnya kita dikasih yang buruk, maka jangan sampai kufur, atau jangan sampai kufur dengan mencela Allah atau mencela qadarnya. Mungkin ini saja yang dari saya bisa dinutupkan dengan
asatidzah yang lainnya. Terakhir kami ucapkan selamat dan sukses bagi para ikhwah sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mudahkan jalan bagi kalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian sebagai pintu-pintu kebaikan. Asa an yaj'alakumullahu min mafatihil khair maghaliqal syarr. Mungkin seperti ini saja. Saya serahkan kepada Ustaz saya dan Ustaz Zulfikar sebagai acara yang lainnya. Syukran, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah disampaikan beberapa nasihat dari Ustaz Naufal. Yang terpenting adalah ketika kita sudah berusaha, maka jangan sampai kita lupa kalau semuanya tetap atas takdir Allah. Sebelumnya saya belum memperkenalkan diri. Saya Sayyaf Muhammad Robani, saya berasal dari Bandung, alumni Pondok Modern Darussalam Gontor 2017, dan sekarang saya berkuliah di Universitas Islam Madinah semester 4 jurusan Akidah dan Dakwah. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan atau menyimak penjelasan terkait kampus-kampus yang berada di Saudi Arabia secara umum, ya, yang akan disampaikan oleh Ketua PPMI Saudi periode 2025-2026, yaitu Al-Ustaz Zulfikar Ahmad Robani. Beliau sama satu angkatan dengan saya di Gontornya tahun 2017, namun beliau sekarang berkuliah di Majma'ah University, yaitu mungkin kalau di peta Saudi itu ada berada di tengah-tengah peta ya, dekat ke Riyadh. Beliau masuk di Majma'ah tahun 2022. Sekarang beliau mengambil prodi di Rosat Islamiyah Fakultas Syariah wal Qanun. Seperti itu. Untuk Ustaz Zulfikar Ahmad Robani, waktu dan tempat kami persilakan. Baik. Terima kasih Ustaz Sayyaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustadz Naufal selaku Ustadz Syura IKPM Madinah. Yang terhormat Ustadz Sayyaf Muhammad Robani, Ketua IKPM Madinah, dan juga teman-teman pengurus IKPM Madinah dan juga para alumni Pondok Modern Darussalam Gontor dan juga pondok alumni. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat pengetahuan, sehingga pada momentum kali ini, pagi hari ini, mungkin di Indonesia siang hari ya, siang hari ini kita dapat berkumpul bermuajahah dalam satu forum yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Sayyaf, jadi pada penyampaian kali ini izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal terkait gambaran umum daripada universitas yang ada di Arab Saudi. Sebelum itu, saya ingin ngecek dong. Ini bisa resen kan ya? Ada di sini yang mau kuliah di Arab Saudi ngambilnya S1, angkat tangan. Resen, bisa resen teman-teman semuanya. Silakan resen. Banyak ya. Ada Ustadz Nabil, Ustadz Rizko, Ustadz Airi, Ustadz Wahid, Ustadz Alana, Ustadz Torik, Umar. Masya Allah banyak sekali. Semakin banyak ya. Oke, bisa diturunkan. Terima kasih Ustadz atas resennya. Selanjutnya yang ingin mendaftar di S2 ataupun S3 atau pasca sarjana bisa angkat tangan. Ada juga ya beberapa ya, Ustadz Fandia Vista, Ustadz Naza, Ustadz Rashid Teguh. Lebih banyak kayaknya ini lulusan S2 ataupun S3 ya yang mau masuk di realisasi Arab Saudi ke S2 atau S3. Oke, terima kasih teman-teman semuanya, bisa turunkan tangannya. Oke, teman-teman semuanya, sebagaimana diketahui pada periode ataupun dalam medio akhir-akhir ini 2000-an ke atas,
khususnya 2010 ke atas, bahkan lebih tepatnya lagi 2020 ke atas, beberapa kampus, bahkan mayoritas kampus di Arab Saudi itu sudah mereka lebih terbuka. Ya, bahkan teman-teman yang dulunya S1 di Indonesia ataupun di luar Saudi ingin melanjutkan kuliahnya jenjang magister ataupun doktoral di Arab Saudi itu bisa. Ya. Tidak seperti dulu. Kalau dulu kan biasanya kebanyakan yang mau S2 di Arab Saudi itu kan biasanya harus dari Arab Saudi sendiri atau bahkan tertutup, ya, tidak menerima. Tetapi akhir-akhir ini, qadarullah, sudah banyak kampus bahkan mayoritas yang menerima S2, S3 dari luar. Ya, karena memang ini merujuk kepada visi Saudi ya 2030 yang mana menjadikan Arab Saudi lebih terbuka dan lebih maju lebih maju lagi seperti itu. Teman-teman semuanya, ketika kita dengar istilah berkuliah di Arab Saudi, itu orang-orang pasti akan stigmanya adalah Madinah. Itu sangat kental sekali. Ya kan? Ini IKPM Madinah yang mengadakan. Bahkan saya sendiri itu kuliah sekarang di Majma'ah University. Majma'ah University itu terletak di Provinsi Riyadh, ibu kota. Tetapi di kota kecilnya ya, di kabupatennya seperti itu. Kayak misalnya Provinsi Jakarta ada kota Jaksel. Nah, saya di Jakselnya. Saya yang kuliah di Majma'ah University di Riyadh, itu ketika saya pulang, terus ketika liburan, saya ketemu dosen saya ketika S1 di Semarang. Saya ketemu beberapa dosen saya, ngobrol. Karena saya memperkenalkan diri, saya kuliah di Arab Saudi kan, di Majma'ah University. Tapi setiap kali pulang, saya selalu ditunjuk atau selalu ditembak. Wah, ini kuliah di Madinah. Ini kuliah di Madinah, padahal saya kuliah di Riyadh seperti itu. Karena memang stigmanya yang berkembang di masyarakat di Indonesia, bahwasanya orang yang berkuliah di Arab Saudi itu berkuliah di Madinah seperti itu. Bahkan, tapi faktanya tidak. Faktanya banyak kampus-kampus di Arab Saudi ini yang buka di luar Madinah, di Mekah. Ya. Mungkin yang terkenal di Haromen ya, di Mekah Madinah. Di Madinah ada Jamiah Islamiyah ataupun Universitas Islam Madinah, ada Jamiah Thayyibah University. Lalu di Mekah ada Ummul Qura University. Ya. Atau mungkin yang agak terkenal lagi di sampingnya di Jeddah ada King Abdul Aziz University. Lalu di Riyadh ada Jamiatul Malik Saud atau King Saud University. Sebelahnya ada Jami'ul Imam Muhammad bin Saud, ya, atau Al Imam Muhammad bin Saud University Al-Islamiyah, ya, yang punya cabang di Jakarta. Selain daripada 6 kampus tersebut, masih banyak lagi kampus-kampus di Arab Saudi yang menerima pelajar ataupun mahasiswa dari luar Saudi. Seperti kita di Indonesia. Di Provinsi Riyadh sendiri, ya kita berbicara Provinsi Riyadh, itu ada banyak sekali kampus. Ya. Di Provinsi Riyadh ada banyak sekali. Di Provinsi Riyadh selain ada King Saud University, ada Al Imam Muhammad bin Saud University, ya itu yang terkenal dua itu. Ada lagi kampus di Provinsi Riyadh itu di kota Al Kharaj, ya. Ada kampus namanya Prince Sultan bin Abdul Aziz University. Prince Sultan bin Abdul Aziz University itu menariknya teman-teman semuanya, itu menerima S1 tetapi umum. Ya. Antum mau ngambil komputer tuh banyak di sana. Bahkan teman-teman saya yang di PPN Arab Saudi, itu teman-teman dari Prince Sultan yang berkuliah di Al Kharj tadi di Prince Sultan University, mereka itu mengambilnya jurusan komputer seperti itu. Itu kan menarik ya. Kuliah di Arab, jauh-jauh ke Arab, kuliahnya komputer. Gitu. Akhirnya buat platform. Kan seperti itu kemudian hari. Bagaimana keahlian-keahlian umum kan perlu juga kita kuasai seperti itu. Ya. Dan selain Prince Sultan University di Al Kharaj, di kota Al Kharaj namanya di Provinsi Riyadh, ada juga kampus saya di Majma'ah University. Majma'ah University itu terletak di kota Majma'ah. Itu masih di Provinsi Riyadh. Lalu ada namanya Shaqra University.
Ya, Shakra University itu namanya di kota Shakra. Lalu ada juga kampus khusus perempuan, kampus khusus akhwat yang ada S1, S2, S3-nya, dan menjadi salah satu kampus akhwat terbesar sedunia. Itu terletak di Riyadh. Namanya Prince Norah bintul Abdurrahman University, atau Universitas Princess Norah. Itu salah satu kampus terbesar perempuan, ya, khusus perempuan di dunia. Bahkan menariknya, di kampus Princess Norah University ini, kalau di Saudi, kalau di Riyadh itu kan ada tram, ya, ada metro yang kereta itu kan kereta layang kayak MRT kan di Jakarta. Itu MRT yang lewat di kampus Princess Norah itu 2 stasiun. Itu kan menandakan seberapa besarnya kampus Princess Norah itu kan. Sampai 2 stasiun metro itu berhenti di 2 kampus ataupun di satu area kampus Princess Norah University itu. Ya. Ada juga di beberapa kota lainnya di luar Riyadh. Misal antum lulus S1 dari Indonesia, mau ngambil umum yang lebih ke manajemen administrasi, atau mungkin mau mengambil tentang mineral, tentang perminyakan, tentang gas, tentang geologi, tentang ilmu-ilmu sains lah, ya. Ada satu kampus yang menarik, itu ada di Provinsi Damam. Provinsi Damam itu di Provinsi Timur Arab Saudi. Itu ada namanya King Fahd University for Petroleum and Minerals. Ya. Jamiatul Malik Fahd lil Bitrul wal Ma'adin. Ya. Itu menarik sekali karena di sana hanya menerima S2 dan S3. Dan menerima S2 S3-nya itu cuma bidang umum saja, sains saja. Itu bisa menjadi salah satu rujukan teman-teman semuanya untuk menjadikan opsi ketika antum ingin berkuliah umum, apalagi antum ingin berkarir di dalam dunia pertambangan, dalam dunia perminyakan, dalam dunia terapan. Ada King Fahd University of Petroleum and Minerals. Itu di Damam. Di samping situ ada Jami'atu Hafrbatin. Ya, Hafrbatin University. Itu salah satu kampus yang juga ada dan bagus di timur Arab Saudi. Ada juga kalau antum ingin berkuliah di satu kampus yang sepanjang tahun itu dingin. Jadi Arab itu nggak semuanya panas loh. Ada beberapa tempat di Arab Saudi ini yang dingin tiap tahunnya. Salah satunya adalah di Abha. Di Abha. Abha kalau antum searching di Google, itu merupakan dataran tinggi. Bahkan manzornya, pemandangannya, itu menarik sekali. Jadi kayak ada bunga-bunga yang pink itu ya, bunga sakura, bunga apa gitu di Abha. Karena memang saking cantiknya kota itu, bahkan dingin juga di Abha. Itu ada kampus namanya King Khalid University. King Khalid University. Di sana menerima S1, S2, S3. Dan lebih ke syariah ya, lebih ke keilmuan Islam. Mungkin Anda bisa searching lebih lanjut lagi beberapa kampus ya, dan banyak kampus di Arab Saudi ini yang membuka membuka kemungkinan teman-teman dari luar Saudi untuk mendaftar ke kampus-kampus tersebut. Ya, seperti Taif University di Taif, lalu ada Qasim yang juga terkenal ya, Qasim University, dan juga beberapa kampus lainnya. Bahkan di utara Saudi yang dekat Jordania, itu ada Al-Jouf University di Provinsi Sekaka, lalu ada Universitas Tabuk ya, Tabuk University di utara itu. Lalu ada juga Jamiatul Hudud Al-Islam, Jamiatul Hudud Asyamaliyah ya, atau Universitas Perbatasan Utara itu. Ini beberapa kampus yang kiranya belum banyak didengar oleh para masyarakat ataupun
teman-teman pelajar dan juga mahasiswa Indonesia saat ini. Teman-teman semuanya, adapun beberapa kampus yang banyak menerima S2 saat ini yang bisa dijadikan rujukan ya. Beberapa lainnya adalah ada di Jeddah, King Abdul Aziz University di Jeddah, itu banyak menerima mahasiswa S2, S3. Bahkan ada alumni Gontor juga tahun 2016, Ustadz Rizal ya, itu beliau masuk ke KAU atau King Abdul Aziz University dan beliau ngambilnya jurusan umum. Terus ada juga di KSU, Kingston University, itu juga menerima banyak sekali mahasiswa S1 dari luar untuk berkuliah di KSU itu, di Kingston University. Bahkan ada satu kenalan kami yang beliau itu berkuliah di KSU ya, di Kingston University, mengambil jurusan linguistik. Ngambilnya S2. Ternyata dia S1-nya itu di London, gitu kan. Itu kan menarik ya. S1 di London, S2-nya di KSU, di Kingston University, mengambil linguistik. Karena memang Saudi Arabia sekarang itu lebih membuka peluang teman-teman dari luar untuk masuk ke Arab Saudi. Entah itu S1, S2, ataupun S3. Bahkan teman-teman semuanya, kalau teman-temannya ada yang expert di bidang sains ya, dan teknologi, itu ada satu kampus yang khusus menerima para mahasiswa S2 dan S3 saja untuk berkuliah di sains dan juga teknologi. Itu ada namanya Jamiatul Malik Abdullah lil Ulum wa Teknologi. Itu berada di provinsi Mekah, dekat Jeddah, di kota Tual. Itu ada namanya King Abdullah for Science and Technology. Itu di sana kami sudah riset ataupun sudah tanya-tanya. Memang di King Abdullah University of Science and Technology ini mereka cuman menerima S2 dan S3. Dan S2, S3 yang diterima ini cuman takhasusnya ataupun jurusannya itu cuman yang hal-hal sains saja dan juga teknologi, entah itu komputer, entah itu biologi dan lain sebagainya. Gitu. Jadi ketika antum ingin berkuliah di Arab Saudi, itu sudah banyak referensinya, sudah bervariasi. Ketika antum ingin mengambil jurusan syariah keislaman, pasti ada, dan itu pasti ada. Ketika antum ingin mengambil jurusan umum, juga ada. Yang perlu diingat teman-teman semuanya, ketika antum mengambil jurusan umum, tidak menutup kemungkinan antum juga akan menjadi orang yang bisa menguasai ilmu keislaman ketika antum berkuliah di Arab Saudi. Ya kan? Karena memang sudah menjadi budaya di Arab Saudi, ketika antum berkuliah di Arab Saudi ini, itu banyak masjid-masjid yang membuka ataupun menyediakan taklim ya atau mulazamah untuk teman-teman bisa mengambil ilmu syariah seperti itu. Bahkan teman-teman di Riyadh itu kebanyakan ketika dia berkuliah umum, ketika terus dia pulang, dia maghribnya, isyaknya itu diisi dengan mulazamah ya, kepada masyayikh yang ada di beberapa masjid di Riyadh. Berguru ya, halakoh dengan beberapa masyayikh untuk belajar ilmu syariah seperti itu. Nah, jadi ini bisa menjadi satu gambaran teman-teman semuanya nanti ketika antum ingin mendaftar ataupun sudah menjadi niat antum untuk melanjutkan studi entah itu S1, S2, S3 di Arab Saudi melalui platform Studien Saudi. Nah, terakhir teman-teman semuanya, di sini mungkin ada yang akhwat juga ya. Jadi ada beberapa kampus di Arab Saudi ini yang menerima akhwat ya, selain di Princess Nourah University. Tadi saya sebutkan di awal bahwasanya salah satu kampus kampus khusus perempuan terbesar di dunia itu ada di Princess Nourah University di Provinsi Riyadh. Itu kalau antum yang perempuan ingin mendaftar di sana bisa. Dan itu sangat terbuka sekali.
ketika antum ingin melanjutkan studi di sana, ada S1, S2, S3. Nah, ada kampus lain yang juga bisa menerima dan sudah banyak menerima akhwat untuk berkuliah di Arab Saudi. Seperti di Jami'at Thayyibah, ya di Thayyibah University. Itu bahkan di tahun ini menerima 17 atau 7 orang, itu perempuan dari Indonesia. Dan semuanya nggak ada mahram kebanyakan. Memang beberapa ada yang punya mahram, tapi mayoritas nggak punya mahram. Dan tidak ada mahram yang di sini di Arab Saudi. Lalu di Qasim University itu juga banyak menerima akhwat di Qasim University. Lalu ada juga di King Abdul Aziz University itu juga banyak menerima akhwat. Di King Saud University juga banyak menerima akhwat. Jadi itu beberapa referensi teman-teman yang akhwat untuk bisa ketika mendaftar nanti bisa memilih di beberapa kampus itu untuk menjadi preferensi utamanya seperti itu. Ya. Tadi saya sudah menyampaikan juga bahwasanya untuk akhwat sekarang tidak disyaratkan memiliki bukti mahram ya, yang tinggal di Arab Saudi. Itu sudah dihapuskan mulai tahun 2023. Mulai tahun 2023 persyaratan bukti mahram untuk perempuan itu ditiadakan. Jadi antum ketika ingin, jadi untuk teman-teman yang akhwat ingin mendaftar di kampus di Arab Saudi ini bisa, insya Allah, untuk mendaftar secara pribadi gitu ya, secara pribadi sendiri untuk mendaftar di beberapa kampus yang ada di Arab Saudi ini. Bahkan juga kayak tadi di King Abdullah for Science and Technology itu juga banyak perempuannya, dan juga di King Fahd University of Petroleum and Minerals itu juga banyak sekali perempuannya. Jadi banyak referensi teman-teman untuk mendaftar di kampus-kampus yang ada di Arab Saudi ini. Seperti itu. Mungkin nanti lebih lanjutnya bagaimana untuk tasjil, untuk mendaftarnya ataupun untuk meregistrasinya nanti akan disambung lagi oleh Afgon, bagaimana teman-teman bisa melihat tutorial menggunakan platform studi Saudi. Karena platform studi Saudi ini merupakan platform baru, teman-teman semuanya. Bahkan dulu saya ketika daftar di Majbah University itu tidak melalui studi Saudi. Kami masih melalui website dari kampus. Seperti itu. Bahkan di medio 90-an di 2000-an awal, itu sistemnya salah, mengirimkan berkas langsung gitu ya. Titip berkas sama orang, nanti orang yang ada di Madinah itu memasukkan tasjil ke imadah kabulnya seperti itu. Tapi karena memang zaman sudah maju dengan berbagai ilmu pengetahuan juga teknologi, Kementerian Pendidikan Arab Saudi berinovasi untuk membuat satu platform terpadu untuk teman-teman yang berada di luar Saudi untuk mendaftar kuliah di Arab Saudi. Mungkin itu teman-teman semuanya. Sangat terakhir, ketika antum mendaftar kuliah di Arab Saudi itu tidak ada kepastian antum diterima atau enggak. Ya. Bahkan saya dari mendaftar, dari muqabalah sampai diberangkatkan itu selang waktunya 4 tahun. Baru saya berangkat. Mengapa saya katakan tidak ada kepastian ataupun sangat random? Ya. Karena ketika antum sudah dikirimi email oleh pihak kampus, sudah di WA mungkin oleh pihak kampus, selama itu bukan berupa isyar qabul, selama itu bukan berupa calling visa, itu masih belum pasti antum akan berangkat ke Saudi. Maka yang menjadi patokan utama antum akan berangkat ke Arab Saudi ini adalah isyar qabul dan juga calling visa. Ya. Maka dari itu, dalam periode menunggu itu, jangan tinggalkan aktivitas antum. Yang antum masih berkuliah, silakan lanjutkan. Yang antum bekerja, mungkin silakan lanjutkan bekerjanya. Sampai nanti keluar calling visa ataupun isyar qabulnya. Ingat kata nasihat Kiai Hasan, tajdidun niyah. Selalu perbarui niat. Mungkin kalau di Gontor mungkin setiap KA ya, setiap ketua aras beliau menyampaikan tajdidun niyah. Itu terbawa sampai sekarang. Bagaimana kita bisa memperbarui niat kita setiap periode seperti itu. Entah itu tahunan, entah itu bulanan, entah itu per semester gitu. Jadi silahkan teman-teman semuanya
yang punya aktivitas ketika Anda sudah mendaftar, lanjutkan aktivitasnya. Bahkan teman-teman semua terakhir sekali ya, apabila terlalu panjang, di kampus King Abdul Aziz University di Jeddah, ya, di King Abdul Aziz University yang ada di Jeddah, itu kabar terakhir yang saya terima, itu beberapa orang di cancel. Beberapa orang di cancel. Padahal dia udah dapat email bahwasanya yang bersangkutan sudah qabul mabda'i, ya, sudah diterima awal seperti itu. Tapi setelah beberapa waktu di cancel, ya, oleh pihak kampus sendiri, di cancel karena memang ketersediaan kursi di King Abdul Aziz University itu tidak banyak ketika itu, saat ini ya, tidak banyak, dan memang membludak ya, bahasa kita membludak, apa namanya, para mahasiswa membludak. Bahkan terakhir kami ngobrol sama teman saya yang beliau berkuliah di S3 di King Abdul Aziz University, beliau menyampaikan sekarang ini banyak teman-teman mahasiswa yang diterima di King Abdul Aziz University, dia udah diterima nih, tapi sampai sekarang belum diberangkatkan. Padahal sudah setahun, tapi belum diberangkatkan. Karena apa? Karena ternyata asramanya itu tidak cukup. jadi dipending dulu mereka, dipending dulu untuk tidak diberangkatkan dulu karena apa namanya, kursinya nggak cukup dan asramanya nggak cukup. Bahkan ada penawaran tuh teman-teman yang di Jeddah itu, yang dia ke pending ya, yang ke pending di King Abdul Aziz University itu ke pending, ditawarkan kalau antum mau ngambil sewa sendiri, rumah sendiri, silahkan berangkat ke Saudi. Tapi kalau antum ingin masuk ke asrama, tunggu ke pending dulu, seperti itu. Jadi teman-teman semuanya, pesan yang ingin saya sampaikan di akhir ini adalah kepastian dan kepastian untuk berangkat ke Arab Saudi ini belum benar-benar terwujud apabila belum keluar calling visa ataupun isyar qabul. Jadi teman-teman semuanya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dari saya sendiri. Sekian, terima kasih. Billahi fisabil haq, wasabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ustadz saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah mendapat sedikit gambaran ya. Begitupun untuk akhwat, ternyata sudah dihapuskan untuk persyaratan mahramnya. Jadi ada keluasan dalam mendaftar di kampus-kampus yang berada di Saudi. Dan untuk S2 dan S3 pun ternyata banyak juga kampus yang menerima di Saudi. Oke, kita lanjutkan ke agenda yang selanjutnya, yaitu agenda inti pada hari ini, yaitu tata cara mendaftar melalui studi in Saudi. Perlu diketahui bahwa studi in Saudi ini seperti yang dijelaskan oleh Ustaz Zulfikar tadi, bahwasannya merupakan platform baru, platform terpadu yang dibuat oleh pihak Saudi atau Kementerian Pendidikan Saudi agar nantinya itu pemerataan ya, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya gitu, kayak kalau mau mencari mahasiswa Indonesia pasti banyaknya di Universitas Islam Madinah ya, tapi di universitas lainnya itu tidak ada gitu. Nah, untuk saat ini mungkin ada pemerataan, jadi di setiap kampus-kampus yang lain bisa ada mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang lainnya. Oke, tidak memperpanjang waktu, kita lanjut ke agenda selanjutnya yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad Anugrah Al-Afwan. Beliau merupakan alumni Pondok Modern Darussalam Gontor tahun 2016. Beliau berasal dari Kediri dan sekarang beliau berkuliah di Universitas Islam Madinah. Semester yang sama, semester 4, namun beliau di Fakultas Syariah. Untuk Ustadz Afwan, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillah. Ya, halo. Suaranya jelas, Ustadz Afwan. Jelas, ya? Iya, siap. Bismillahirrahmanirrahim.
fal kullu hibu antum lana ni'mar roja wal matlabu uhayyikum tahiyatan islamiyatan wa tahiyatan min ahlil jinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, innal hamdalillah nalina wa yahdillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Teman-teman sekalian, ana ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi daurati Markas Israfi ad-daurah ats-tsalitsah. Teman-teman sekalian, ana ucapkan selamat datang kembali ya di Markas Israfi batch ketiga yang insyaallah pada Markas Israfi kali ini memberikan gambar yang berbeda dikarenakan ada beberapa hal dan ada beberapa kebutuhan. Ketiga ini seperti yang sekarang ini ya, yang antum lihat di jadwalnya dan antum lihat di rundown-nya seperti itu. Dan insya Allah pada pagi hari ini di waktu Saudi ya, mungkin di Indonesia waktu siang, di sini Ana akan menjelaskan tutorial bagaimana cara mendaftar di web studi in Saudi, ya, yang mana ini platform pendaftaran muahad bahasanya ya, istilahnya terpusat untuk belajar di Universitas Arab Saudi S1, S2 maupun S3 semuanya di sini. Dan ini platform pendaftarannya ini baru ya, pada tahun ini tutorialnya atau cara pendaftarannya baru ya. Maka dari itu insya Allah Saudi. Sebentar ya, Nasir. Putus-putus Ustaz Afgon suara. Baik, Ustaz. Sekarang ada layarnya. Aman Ustaz Afgon, aman. Terlihat. Ahlan Ustaz Afgon. Buku panduan platform tim ini ya, yang ya ini guidebook yang dibikin oleh PPMI Saudi ya. Ini kami ucapkan terima kasih kepada PPMI Saudi ya. Ini ada ketuanya Ustaz Zulfikar dan para tim yang membuat buku panduan ini ya. Ini panduan bagaimana cara daftar studi in Saudi, guidebooknya ya. Insya Allah di PDF ini sangat jelas. Nanti insya Allah akan kami kirim juga di grup PDF ini. Dan Ini Ustaz Afgon, suaranya putus-putus. tutorial YouTube-nya cuma ya. Al-An wadah sekarang jelas. Jelas, tapi nanti biasanya putus-putus lagi. Semoga tidak ada kendala. Silakan Ustaz Afgon. Baik. Insya Allah ganti jaringan ya. Insya Allah. Nanti kabarin aja ya kalau agak jelas atau putus-putus kurang jelas. Absyir, insya Allah. Baik, Anda lanjut ya. Jadi ini platform
atau guidebook, buku panduan studi in Saudi. Ya, ini yang disusun oleh PPMI Saudi. Ini insya Allah sudah sangat jelas di sini. Ya, bagaimana tutorialnya, cuma akan Anda jelaskan sedikit saja bagaimana cara mendaftar, karena ada beberapa yang mungkin tidak ditulis ya. Sebenarnya sudah ditulis semua, tapi butuh penjelasan. Ya, jadi langsung saja ya, kita antum lihat di layarnya. Ini Anda buka tentang studi in Saudi. Ini nanti bisa antum baca secara detail ya, bagaimana sejarah dari studi in Saudi ini. Dan juga keunggulan belajar di Arab Saudi, ini nanti antum baca, mungkin antum juga pasti sudah tahu ya. Untuk belajar di Arab Saudi ini ya seperti ini, pasti ada kesempatan umroh dan haji, kualitas pendidikan yang baik, beasiswa penuh, pusat pembelajaran Islam, bahkan seperti yang dijelaskan Ustadz Zulfikar tadi, sekarang juga menjadi pusat pembelajaran untuk umum juga ya, terutama di jurusan mineral, itu sangat maju di Saudi ini juga. Kemudian ada daftar Universitas Negeri Arab Saudi, tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Zulfikar ya, nanti bisa antum baca sendiri, universitasnya apa saja. Ada sangat banyak ya, universitasnya ini. Nah, ini sangat banyak. Nanti silakan nanti antum baca ya. Dan nanti kalau antum ingin mendaftar, ya coba ditelusuri dulu. Ya, misalkan antum ingin tahu universitas misalkan di sini ya, Universitas Tabuk ya. Coba nanti cek di website atau cek di Google bagaimana Universitas Tabuk itu ya. Sehingga nanti antum bisa ada gambaran jelas, karena nanti setelah antum daftar ini, setelah antum tasjil bayanat, maka nanti antum disuruh memilih 3 universitas saja. Dari banyaknya universitas ini antum pilih 3 universitas saja. Ya, maka dari itu nanti jangan sampai antum milihnya ngasal universitasnya. Karena pasti ada mufadolah ya. Ya terutama akhwat ya, yang tadi dijelaskan. Masa antum nanti antum akhwat tapi milih Universitas Islam Madinah, kan nggak cocok ya, karena Universitas Islam Madinah ini khusus ikhwan ya. Makanya dari itu nanti silakan dicari bagaimana atau di mana kampus yang menurut kalian cocok buat kalian. Kalau jurusan umum di mana, jurusan Islam di mana, atau jurusan untuk akhwat bagaimana, seperti itu ya. Kemudian syarat pendaftaran langsung saja. Ini kurang lebih seperti ini syarat pendaftarannya. Untuk usia ini ya, nah ini penting juga ya untuk usia ini. Usia S1 tidak lebih dari 25 tahun. Ya, untuk S1. Untuk magister atau S2 tidak lebih dari 30 tahun. Untuk doktoral S3 tidak lebih dari 35 tahun. Ya, itu di hari antum mendaftar. Ya, misalkan antum sekarang umur 25. Ya, tapi nanti alhamdulillahnya diterima mungkin setahun depan, umur 26 baru diterima. Laisa muskilah ya, maka nggak ada masalah seperti itu. Ini yang dimasalahkannya adalah ketika antum mendaftarnya saja. Ya, jadi misalkan antum mendaftar di umur 23, qadarullah diterimanya 4 tahun ya atau 3 tahun di umur 26 tidak ada masalah. Karena yang dimaksud di sini adalah waktu antum mendaftar. Pendaftar belum pernah menerima beasiswa dari lembaga pendidikan Arab Saudi, nah ini jelas ya. Lipia Jakarta tidak termasuk beasiswa pendidikan Arab Saudi ya. Jadi bagi yang kuliah di Libya habis mau mendaftar yang di Saudinya secara ini, maka tidak masalah, ya, tidak masalah. Dan banyak yang seperti itu ya. Daftar dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Nah ini sangat penting juga kesehatan ya, karena di Saudi ini sangat beda iklimnya dari Indonesia ya, terutama bagi yang ada penyakit dalam. Nah ini antum harus cari solusi ya, karena sangat berbeda iklimnya ya, sehingga ini sangat penting ya kesehatan jasmani dan rohani ini. Khusus mendaftar S2 dan S3 agar sudah fasih berbahasa Arab atau Inggris, dikarenakan Universitas Arab Saudi tidak menyediakan program persiapan bahasa untuk jenjang tersebut. Jadi untuk S1 ini sebenarnya nggak harus antum benar-benar fasih bahasa Arab atau benar-benar, kalau yang jurusan umum bahasa Inggrisnya harus benar-benar excellent ya, seperti itu ya. Karena nanti akan ada ma'had lughah biasanya ya. Ada kampus yang menyediakan ma'had lughah untuk yang bahasa Arab. Yang bahasa Inggris biasanya ada sanah tahdiriyah atau tahun untuk pembelajaran bahasa Inggris juga ada biasanya seperti itu. Dokumen wajib, ini pasti antum juga sudah tahu juga. Ya, ini pas foto, ini tahun ini agak berbeda. Ya, tahun ini agak berbeda. Jadi pacuannya di dokumen ini atau di PDF ini atau di guidebook yang ini ya, jangan
bukan guidebook yang sebelumnya, karena guidebook sebelumnya agak berbeda dari yang guidebook ini. Jadi nanti silakan dibaca apa saja berkas untuk yang tahun ini. Untuk ijazah gontor ya, antum tahu sendiri ijazah gontor itu sudah ada bahasa Indonesia atau bahasa Arabnya, maka kalau seperti itu ya tanpa diterjemahkan tidak ada masalah ya, maafi ba'as. Jadi antum langsung pakai ijazah yang bahasa Indonesia sama ijazah bahasa Arab itu juga nggak masalah. Ya, paspor ya jelas, paspor tidak perlu diterjemahkan. Pas foto kalau bisa yang resmi. Jangan antum pas foto fotonya tidak resmi atau pakai kaos atau yang pakai ini ya itu ghairul laik ya. Maka kalau antum semakin menyiapkan ini dengan sebagus mungkin, insya Allah di situ kemungkinan diterimanya juga semakin besar ya. Maka pas fotonya ini juga yang resmi. Transkrip nilai ini di Gontor juga sudah ada ya. Atau bagi yang tidak ada ya silahkan diterjemahkan, dan penerjemahnya itu harus resmi juga, tersumpah ya. Jangan terjemahan sendiri itu ghairu mausuk ya, tidak terpercaya, itu ya kemungkinan mardud nanti ya, kemungkinan tidak diterima kalau terjemahannya pakai terjemahan sendiri. Nah, sekarang ada dokumen pendukung lain ya ini ya, kurikulum vitae. Nah, ini yang baru di tahun ini ya. Maka silakan dibikin ya, kalau bisa berbahasa Arab ahsan, lebih bagus. Ya, kemudian ada SKCK dari kepolisian asli. Kalau nggak salah 6 bulan ya, 6 bulan sebelumnya. Ya, jangan SKCK sudah expired atau membuat SKCK tahun lalu, berarti sudah expire 6 bulan, maka ya ini kemungkinan besar nanti ya mardut juga ya. Maka kalau bisa SKCK dari 6 bulan yang lalu yang masih aktif, kemudian diterjemahkan juga. Surat kesehatan ini juga sama, yang jangan kurang dari 6 bulan. Ya, maka kalau antum sudah cek kesehatan tapi setahun yang lalu atau beberapa tahun yang lalu, ya bikin baru lagi cek kesehatan ya. Kemudian diterjemahkan juga surat rekomendasi atau tokoh lembaga. Semakin besar lembaga itu atau semakin besar toko itu, maka semakin bagus. Ya, kalau di Gontor kan ada ya rekomendasi, biasanya Ustadz Hasan kalau misalkan mau ke Madinah, kalau dulu ya, mungkin kalau sekarang ke Saudi, nah ini itu juga bagus, atau lembaga yang besar lainnya, Kemenak, MUI, nah, itu semakin bagus ya, atau ustadz-ustadz yang ada afiliasinya dengan Saudi, lulusan Saudi atau yang pernah belajar di Saudi, nah itu juga lumayan bagus ya surat rekomendasi, pemberi surat rekomendasi ini. Seperti yang Anda bilang tadi ya, semakin besar juhud antum, maka semakin kemungkinan diterimanya semakin besar. Ya, kalau antum minta rekomendasi dari tokoh yang mungkin ya, misalkan kepala desa atau yang di desa itu ya, nah itu mungkin ya tidak sebagus dari rekomendasi yang lembaga lebih besar ya, Kemenak contohnya, atau dari Pondok Gontor ya. Maka ya ini antum harus perhatikan ya, dari surat rekomendasi tokoh dan lembaga ini jangan sampai abal-abal atau jangan sampai seadanya saja. Kalau bisa benar-benar dikuatkan ya, karena ini pengalaman Ana dan pengalaman teman-teman Ana dulu rekomendasinya biasa saja, ghairu makbul, tapi pendaftaran kedua rekomendasinya ya lumayan, sehingga itu bisa menjadikan poin plus ya. Kemudian ada sertifikat skor tes bahasa Arab atau TOEFL. Ini tahun ini ada kolom khusus ya untuk TOEFL. Maka di Markas Israfi ini kita juga nanti akan memberikan info tentang bagaimana tes TOEFL itu, nanti bisa antum tes ya di situ. Kemudian ada dokumen pendukung lainnya. Contohnya sertifikat daurah atau sertifikat tahfidzul Quran itu juga mendukung, sangat mendukung, terutama sertifikat hafalan Quran, sertifikat daurah atau hifdz mutun, ijazah mutun atau ijazah sanad, antum pernah ngafal misalkan Alfiyah bin Malik atau Matan Jazari. Nah ini sangat mendukung juga ya dokumen pendukung lainnya. Contoh berkas ya ini ya seperti biasa ya, contoh berkasnya seperti ini. Tutorial lengkap daftar studi in Saudi. Yang pertama, Smart Tips. Berkas dalam satu folder. Kalau bisa antum berkas itu sudah dalam satu folder, jangan berserakan. Karena pendaftaran studi in Saudi ini, websitenya ini gampang error. Sehingga itu error kenapa? Karena antum terlalu lama ngisi atau terlalu lama nyari berkasnya. Nah, kalau bisa berkas dalam satu folder.
kemudian catatan data diri antum sudah tulis di Word, sehingga nanti tinggal kopas, tinggal copy, kemudian dimasukkan ke websitenya. Sehingga antum ketika nulis di websitenya tidak terlalu lama. Karena kalau terlalu lama, kadang error. Ya, ini harus diperhatikan juga. Ada orang yang sering error, nah ini kadang mungkin seperti itu, terlalu lama ngisi atau membiarkan websitenya di halaman itu terus, sehingga error. Gunakan PC atau laptop. Ini juga sangat penting, jangan menggunakan HP, karena di HP itu meskipun mode website ya, di HP kan ada mode website ya, kalau di Chrome itu kurang lengkap kadang dan error juga. Maka kalau bisa gunakan PC atau laptop dengan jaringan yang bagus. Langkah yang pertama adalah pembuatan akun baru Studi in Saudi. Ini caranya ya, buka websitenya, kemudian antum pilih akun, kemudian tasjil dukhul, seperti ini ya. Masuk websitenya, kemudian tasjil dukhul. Kemudian langsung saja insya hisab jadid, tasjil dukhul, masuk ke tasjil dukhul, kemudian yang bawah hijau ini ya, insya hisab jadid, membuat akun yang baru. Ya, seperti itu. Ya, setelah itu langsung lanjut. Nanti ada tampilan seperti ini. Antum masukkan email dan pilih kewarganegaraan Indonesia, jelas ya. Masukkan kode visual, klik next seperti di gambar. Setelah itu akan ada kolom seperti ini. Ini antum disuruh ngisi email. Ini sudah jelas ya. Ini ada bahasa Indonesia dan ada 4 kolom nama diisi pakai huruf Arab, 4 kolom nama diisi pakai huruf Latin. Ya, pilih gender, tanggal lahir, pilih tanggal Masehi atau Hijriah juga bisa ya. Kemudian nomor telepon dengan format 00. Suaranya Ustadz Abgon nggak ada. Suaranya hilang, itu off mic. Nah, Ya, sekarang ada ya? ada. Setelah antum pilih ini, maka nanti antum harus konfirmasi email di email antum ya. Cek email dan salin kode verifikasi untuk menyimpan, kemudian nanti disuruhkan masuk kode verifikasi yang telah disalin, masukkan ke website lagi ya. Maka kalau seperti ini, maka akun antum sudah jadi. Ini tahap pertama ya. Jadi membuat akun dengan cara yang seperti itu tadi. Kemudian ya antum masuk ke link yang telah diberikan melalui email pendaftar lagi. Set password link, antum bikin password. Ini ada tutorial cara bikin passwordnya. Kalau bisa passwordnya ya sesuai yang tutorial ini ya harus ada tulisan besar atau ada angka dan juga ada huruf spesial. Ya, setelah itu antum masuk lagi, login di websitenya dengan akun yang antum tadi. Ya, tasjil dukhul dengan antum yang telah dibikin tadi dengan password yang sudah antum bikin tadi juga. Ya, maka kalau sudah seperti itu, tapi perhatikan ini ya, ini yang seperti ini ya, ini website kementerian. Kalau sudah seperti ini, maka antum tasjil khur dulu, keluar dulu ini, baru masuk ke website Studi in Saudi lagi. Baru tasjil dukhulnya itu dari yang halaman ini, bukan dari halaman yang di sini. Ya, keluar dari website kementerian, masuk lagi di website Studi in Saudi. Tasjil dukhul ya, ada tulisan di sini ya. Kemudian masukkan password tadi, kode unik, email dan password yang antum bikin tadi. Kalau ada tulisan seperti ini, maka ganti browser. Bisa Mozilla, Opera atau yang lainnya, atau kadang di restart laptopnya atau ininya juga kadang bisa ya. Jika berhasil login, maka antum akan ada checklist seperti ini dan silakan langsung klik yang hijau ini ya. Kum bitakdim ini ya, takdim bitolibid dirasatil an. Kemudian masuk di malaf Fatih.
Ya, kalau sudah di sini masuk Mu'allaf Fatih, antum bisa berubah bahasa juga, bahasa Arab atau bahasa Inggris, bahasa yang lainnya juga. Kalau nggak salah bahasa Indonesia belum ada, tapi ada bahasa Melayu. Ya, itu bisa jadi opsi juga. Atau kalau masih bingung, ya mungkin bahasa Inggris yang jelas ya, atau bahasa Arab juga tidak masalah seperti yang tutorial seperti ini. Ini tinggal antum masukkan datanya, identitas pelamar beasiswa ini, namanya, tempat lahir sesuai di paspor, negara tinggal saat ini, unggah pas foto yang tadi ya. Setelah itu masukkan data paspor. Nah, ini namanya harus sesuai paspor. Tipe paspor ini ADI, ya, biasa. Atau kalau antum tipenya khusus, mungkin di sini ada pilihan yang lain ya nanti juga. Kalau nggak salah elektronik ya, kalau nggak salah ada di situ ya. Atau ADI, yang paspor yang biasa itu ADI berarti. Tempat diterbitkan, tanggal kadaluarsa, kemudian unggah paspornya ini seperti biasa. Ini nama Latin atau bahasa Inggris, ini nama Arab ya, nama Arab antum. Kalau bisa nama Arabnya sesuai ijazah gontor ya. Jangan rubah-rubah nama Arab antum ya. Ijazah gontor kan ada yang bahasa Arab ya. Di situ ya udah itu nama antum di bahasa Arab ya seperti itu. Karena emang sudah dibikinin ya. Biar nggak beda nanti sama ijazah. Kemudian informasi utama bayanat asyasyah ini alamat ya, silakan bisa ditulis, kode pos juga seperti biasa. Data kontak dan media sosial ini bisa antum masukkan, akun Facebook, akun X atau Twitter yang dulu, nomor telepon, apa kamu seorang pegawai, lah ya. Kemudian alasan kenapa ingin kuliah di Arab Saudi ini silakan ditulis dengan sebagus mungkin juga. Jangan li ajli ya kalau bahasa orang gontor, jangan seadanya. Ya, antum tulis dulu, nanti tinggal dikopas. Seperti yang anak katakan tadi. Kalau bisa jangan nulis di sini, tinggal kopas saja. Kopas dari yang antum tulis di Word, misalkan tinggal kopas ke sini biar tidak terlalu lama. Kalau terlalu lama nanti error ya. Bayanatul iqamah as-sabiqah. Nah, ini Ismul Mu'arif ini, Bayanatul Mu'arif ini pemberi rekomendasi. Ya, misalkan pemberi rekomendasi antum tadi dari Ustadz Hasan, maka nanti antum tulis di sini. Rokmul Jawalnya mungkin bisa ditulis Sekpim ya. Ada Khil Asanawi nanti bisa antum kira-kira saja ya. Ada Khil ini pemasukan dari pemberi rekomendasi. Ya, kalau ada lembaga berarti tulis lembaganya apa dan juga ketua lembaganya siapa, yang tauqi ya, yang tauqi di rekomendasi itu siapa, kemudian nanti nomor telepon yang di kop surat itu ya, kalau lembaga kan ada. Bisa antum masukkan Ismul Mu'arif ini ya, memberi rekomendasi. Kemudian kolom selanjutnya ada latar belakang pendidikan. Di sini ini sebenarnya bukan ijazah ya, tapi ini latar belakang pendidikan. Sebenarnya antum bisa bikin ya latar belakang pendidikan antum khusus ya, apa saja, kemudian masukkan di sini. Atau kalau tidak ada ya la yujad, karena ini nggak apa-apa, ini nggak masalah, karena ini bukan ijazah sebenarnya. Ya. Kemudian kemampuan bahasa. Nah, ini kemampuan bahasa ini antum bisa tambahkan kalau misalkan ada sertifikat TOEFL bahasa Arab atau bahasa Inggris juga antum bisa masukkan di sini. Kolom selanjutnya adalah ijazah. Nah, ini ya pendidikan pendaftar S1. Kalau kita alumni Gontor ya, ahliyah mu'tamadah, swasta bermuadalah. Ya, jangan sampai salah antum ya. Kemudian nanti tulis di sini Ma'had Darussalam Gontor Litarbiyatil Islamiyatil Haditha. Kalau bisa yang lengkap namanya, jangan Ma'had Darussalam Gontor aja. Kalau bisa yang lengkap, Ma'hadu Darussalam Guntur Litarbiyatil Islamiyatil Haditha. Itu lebih bagus seperti itu ya. Tulis nama madrasah secara lengkap, tanggal terbit ijazah antum, dan juga nilai di sini ya. Nah, ini nilai ya. Kalau Gontor kan kadang 8,5 mumtaz ya. Nah, sedangkan di sini mumtaz itu 90 sampai 100. Enggak apa-apa, enggak masalah ya. Nanti coba antum tulis di sini, misalkan nilai antum 8,8. Kan di Gontor mumtaz. Coba di sini diklik mumtaz, bisa enggak? Kalau emang di sini 8,8 tidak bisa ditulis mumtaz, maka ya udah nggak masalah, nanti biarkan seperti Jidan saja. Tapi kalau emang di sini 8,8 dan di sininya bisa antum klik mumtaz, maka nggak masalah, karena di ijazah Gontor kan ada takdirnya juga ya, 8,8 dan mumtaz. Jadi nggak masalah kalau misalkan berbeda dari yang mi'yar yang di sini. Tapi kalau emang di mi'yar di sini itu mengikuti yang di sini, maka ya tidak ada masalah juga.
Ya 8,8 berarti di sini dianggap jayidan, ya nggak ada masalah karena nanti di ijazahnya kan ada khusus takdirnya ya. Selanjutnya unggah dokumen pendaftar S1, ini ijazah SMA asli, ijazah terjemahan, tinggal diupload saja. Transkrip nilai seperti biasa. Nah, ini khusus untuk S2. Ya, kalau S1 tidak perlu menulis di sini. Ini seperti biasa sama ya. Ini antum dulu bachelor atau yang pendaftar S3 berarti masukkan S2-nya, masukin ijazah S2 dan juga nama departemen atau jurusan. Ini seperti biasa bisa dibaca seperti ini ya. Insya Allah sudah lengkap. Ada mu'dalnya juga ya seperti di sini. Ini untuk S2 juga, khusus untuk S2 di sini ada ijazah S1 asli, ijazah S1 terjemahan, ada transkrip nilai juga untuk ijazah S1-nya. Kemampuan bahasa. Nah, ini di platform pendaftaran Saudi yang sekarang ini kemampuan bahasa ini jadikan kolom khusus sehingga ini kayak dijadikan penting ya di platform pendaftaran sekarang. Maka ini nanti ketika antum sudah tes TOEFL bahasa Arab atau yang jurusan umum tes TOEFL bahasa Inggris, maka masukkan nilai antum di sini ya. Ya al-lughah misalkan al-arabiyah nanti masukkan al-lughatul la. Ya karena kita lughatul umnya bahasa Indonesia. Kemudian ikhtar mustawa al-lughah. Ya. Yang mutaqaddim ya. Mutaqaddim kalau emang sudah bahasa Arab kita kan mutaqaddim. Kalau di tes TOEFL-nya juga kalau bagus ya tulis mutaqaddim, kemudian upload di sini datanya ya. Kemudian di sini pengunggahan dokumen pendukung yang lain, ini dokumen pendukung masukkan SKCK asli, terjemahan, surat kesehatan terjemahan, surat rekomendasi. Surat rekomendasi dijadikan satu file kemudian upload file itu. Ya. Jadi jangan antum ada 3 rekomendasi upload satu-satu, enggak ada. Kolomnya di sini cuma 1. Maka dari 3 rekomendasi ini jadikan satu file kemudian upload di sini. Kalau nggak salah tidak boleh lebih dari 2 MB. Ya, kalau di 2 MB dikompres dulu. Seperti itu ya. Jadi surat rekomendasi jadikan satu file kemudian nanti upload di sini tidak lebih dari 2 MB filenya. Kurikulum vitae yang antum bikin, skor ujian kudrat ini khas li dirasatil ulya. Ini skor ujian kudrat ini untuk pendaftar S2, S3 ya. Dokumen pendukung lainnya. Nah, ini contohnya kayak misalkan sertifikat Al-Qur'an atau daurah atau mutun itu dikumpulkan jadi satu kemudian file itu upload di sini, dokumen pendukung lainnya. Jelas ya? Kalau seperti itu sudah, maka kamu telah berhasil melengkapi data. Setelah itu baru antum at-taqdim alal barnamat. Kemudian antum masukkan data antum ya. Takdim alal barnamat, daftar ya. Baru ini pendaftarnya mulai di sini. Nah, ini antum milih universitas ya. Pilih universitas, jenjang yang dipilih dulu. S1 diploma tinggi pas S1 atau magister atau S3 doktoral. Nah, ini jangan pilih pra S1 diploma ya, pilih S1 bachelor. Ini beda ini ya. Pra S1 diploma itu kayak di sini kayak ma'had ya. Ya pilih yang S1 bachelor. Jangan ini ya, jangan salah nanti antum milih yang pra S1 diplom. Nah ini kan itu ya, kita masuknya di S1 bachelor ya. Ya kalau antum mau yang pra S1 diploma juga bisa, tapi pendaftarnya enggak 4 tahun ya. Kalau nggak salah 2 tahun ya itu jenjang studinya. Klik untuk menuju halaman pemilihan kampus, kemudian di sini antum milih kampusnya. Ya misalkan di sini Al-Jami'ah Al-Islamiyah ini ya. Milih kampusnya, kemudian nanti antum milih fakultasnya. Ada disuruh milih 3 fakultas yang antum pinginkan ya, seperti itu. Dan setelah itu nanti ada 3 pilihan kampus yang antum diperbolehkan. Contohnya di sini ya, di sini ada Al-Jami'ah Al-Islamiyah, kemudian Jami'atul Malik Abdul Aziz, Jami'atul Ummul Qura, ya, seperti yang jelaskan tadi ya. Intinya pilih 3 kampus yang benar-benar antum sudah cari dan juga antum sudah cari infonya. Jangan antum mendaftar di kampus yang atau belum tahu info di situ, sehingga misalkan nanti tidak cocok ya. Misalkan antum akhwat tapi daftar di Jami'ah Islamiyah, ini kan kurang cocok karena Jami'ah Islamiyah yang offline ini tidak ada akhwatnya ya. Tapi antum cocokkan nanti mau daftar di mana. Nah ini bisa antum coba ini ya. Kemudian kalau setelah itu baru irsalu tolab, kemudian takkit ini ya,
takkid, naam, habis itu selesai. Maka pendaftaran antum sudah insya Allah itu sudah diterima oleh pihak idaroh ya. Maka nanti setelah itu maka antum bisa lihat status pendaftaran antum di sini ya. Status pendaftaran antum itu nanti akan menjadi tahtal ijra yang pertama, kemudian nanti biintizari muwafaqatil jami'ah, kemudian amaliyatu muwafaqatul jami'ah, kemudian makbul mabda'i. Ya, kalau makbul mabda'i ya berarti kemungkinan itu bisa menjadi makbul nihai. Atau kalau marfud berarti belum keterima. Kalau marfud berarti nanti kalau bisa antum daftar lagi di tahun-tahun berikutnya ya. Karena tidak ada masalah antum sudah daftar tahun lalu marfud tapi daftar tahun berikutnya bisa saja keterima karena itu yang menjadi pengalaman ana dan pengalaman banyak teman ana yang di sini. Daftaran tidak hanya sekali atau 2 kali, bahkan ada teman ana yang mendaftar sampai 4 kali, nunggu 6 tahun, ada seperti itu ya. Maka seperti dijelaskan Ustaz Zulfikar tadi ya, pendaftaran Saudi itu kadang tidak tentu. Ya, maka jangan tinggalkan kegiatan yang di Indonesia ya, karena jangan menunggu sesuatu yang ini kan belum tentu. Tapi ini menjadi ikhtiar dan usaha kita dan semoga nanti pasti ada jalannya ya insya Allah. Maka kalau memang sudah makbul mabda'i nanti akan menjadi makbul nihai insya Allah, karena makbul mabda'i ini istilahnya sudah keterima tapi tinggal menuju muwafaqah dari kementerian. Tapi ada kasus juga yang dijelaskan oleh Ustaz Zulfikar tadi bahwasanya yang makbul mabda'i ditolak, ada juga yang seperti itu. Maka sebelum mendapatkan makbul nihai dan sebelum mendapatkan calling visa taksyirah, maka jangan sampai antum meninggalkan kegiatan yang di Indonesia ya. Ini status pendaftaran nanti antum bisa cek di website ya, contoh email makbul mabda'inya seperti ini, dan juga cara cek status pendaftaran ini ada di sini jelas ya. Tasjilud dukhul, kemudian nanti baru masukkan kode seperti biasa. Dan nanti antum akan melihat status pendaftaran antum di sini. Ya, insya Allah seperti itu ya. Kalau pertanyaan yang sering diulang fak, nanti antum bisa baca sendiri lah insya Allah, karena ini sudah sangat jelas ya, seperti itu. Jadi mungkin seperti itu aja dari yang Ana sampaikan untuk tutorialnya. Afwan kalau kurang jelas atau ada sesuatu yang tidak dipahami. Ya, insya Allah nanti setelah ini kita buka sesi pertanyaan ya, Ustaz saya. Maka ahlan. Maka insya Allah seperti itu saja dari Ana. Insya Allah nanti Ana kembalikan ke Ustaz Syaf, nanti bisa dibuka sesi pertanyaan. Aku lu qouli hadza wa astaghfirukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustaz Afgon ya sudah menjelaskan terkait pendaftaran melalui studi Saudi. Dan insya Allah nanti Ustaz Afgon kirim juga ya di grup kita insya Allah. Selanjutnya Ustaz Afgon, kita belum ke sesi pertanyaan. Kita melanjutkan ke acara selanjutnya, itu penjelasan terkait sertifikasi TOEFL, yaitu insya Allah akan dijelaskan juga oleh Ustaz Afgon. Untuk sertifikasi TOEFL ini secara umum kita tidak mengadakan agendanya, tapi kita mengadakan kerjasama dengan pihak lainnya. Secara jelasnya nanti dijelaskan oleh Ustaz Afgon. Ustaz Afgon, silahkan dijelaskan secara singkat. Ustaz Afgon ada? Assalamualaikum Ustaz Afgon. Sepertinya ada gangguan jaringan. Ya teman-teman sekalian, sebentar. Kita tutup dulu. Belum di sesi pertanyaan. Mungkin kita tunggu Ustaz Afgon, jaringannya sedang tidak baik. Tadi ada ujian kudrot ya untuk S2 dan S3. Sedangkan untuk S1 tidak ada. Apa sih ujian kudrot itu? Kalau ujian kudrot itu bahasa Indonesianya psikotes ya. Jadi itu dikhususkan untuk S2 dan S3 saja.
Kalau S1 tidak ada kolom ujian Qudrat. Jadi asatizah dan teman-teman yang lainnya yang ingin melanjutkan kuliah S2 dan S3 di Saudi, silahkan untuk mencari tempat tes psikotes. Ya, banyaknya di Indonesia ya. Ada rank harganya juga bervariatif gitu ya. Ada yang sampai 1 juta, ada yang di bawah 1 juta. Itu silahkan antum-antum untuk mencari tempat ujian psikotes. Itu. Kita tunggu sebentar. Saya lakukan sudah? Ya, ya. Suaranya putus-putus, Ustaz. Ya, Ustaz Saif, al-an wadah. Wadah, al-hin wadah. Tadi pertanyaan seperti apa? Tentang sertifikasi TOEFL sebelum ke sesi tanya jawab. Ya, untuk sertifikasi TOEFL ya, karena yang jelas kita ini IKPM Madinah ini sebagai ta'awun untuk antum ya, sehingga kita ini yang jelas sertifikasi TOEFL ini bukan dari kita, tapi kita kerjasama dengan lembaga salah satu kursusan yang ada di Pare Kediri di Kampung Bahasa Arab. Nanti akan kami kasih linknya kepada antum ya, kemudian nanti antum bisa mendaftar atau tes di situ. Insya Allah tesnya bisa online ya, dan nanti mungkin kalau ada berbayar juga itu berbayar untuk isdar sertifikatnya, dan itu insya Allah sertifikatnya sudah diakui juga ya, mauthuk insya Allah, sehingga nanti antum dari hasil sertifikat tes bahasa Arab itu nanti antum bisa upload di website studi in Saudi. Karena seperti yang Anda jelaskan tadi ya, bahwasanya sekarang itu sertifikat TOEFL bahasa Arab atau bahasa Inggris itu menjadi salah satu kolom yang tersendiri. Kayaknya itu menandakan kalau itu penting ya. Ya kan. Makanya kalau bisa antum isi itu dengan tes TOEFL. Insya Allah nggak mahal ya. Kalau misalkan berbayar pun kalau nggak salah tidak di atas 100.000 kalau nggak salah ya. Sehingga masih terjangkau juga. Seperti itu ya. Insya Allah untuk info selanjutnya nanti linknya bagaimana, cara daftarnya gimana, insya Allah akan dikabarkan di grup insya Allah ya. Absyir Ustaz Akbar. Syukran ala udah dijelaskan. Kita lanjut ke sesi tanya jawab. Ada yang pertama dari Ukhti Ella Sa'adah ya. Silahkan Ukhti Ella untuk dituliskan pertanyaannya. Atau kita lanjut ke Ustaz Mufti terlebih dahulu. Ustaz Ella silahkan untuk dituliskan. Bismillah, Afwan, untuk mendapatkan syahadah mutun dari mana saja? Mungkin untuk syahadah mutun ini teman-teman apabila ingin mendapatkan ijazah atau isyahadahnya itu yang paling mauthuk itu ya berada di Masjid Nabawi ya. Tapi kan kalau ke Masjid Nabawi jauh ya, biaya juga besar. Bisa juga secara online. Nanti saya kirimkan linknya. Tetapi untuk mentasjil di halakoh mutun di Nabawi itu untuk mendapatkan syahadahnya juga tidak mungkin dalam waktu yang singkat. Sedangkan kita tahu pendaftaran di studi Saudi ini terakhir tanggal 14 Juni. Jadi waktu yang dibutuhkan tidak begitu banyak. Jadi kita mu'tamid ya kepada sertifikat atau syahadah-syahadah yang sudah kita punya saja. Seperti halnya ijazah atau syahadah hifdzil Quran atau syahadah daurah ilmiah. Nanti kita juga akan memberikan syahadah seperti daurah ilmiah usul salasah, dan insya Allah nanti di akhir juga akan ada perkembangan daurah ilmiah, salah satunya daurah ilmiah terkait Qawaidul Arba' ya, nanti di penutupan di hari pertemuan ketiga. Jadi seperti itu. Jadi apabila mau untuk mendapatkan syahadah mutun thalabil ilmi ya dipersilahkan, tapi saran saya
tidak saran saya tidak usah karena waktunya yang sempit seperti itu. Silakan Ukhti Ela untuk bertanya. Apa Ustaz, pertanyaannya itu universitas mana saja yang ada program fakultas pendidikan untuk magister dan bolehkah membawa keluarga jika sudah menikah, dan untuk tempat tinggalnya bagaimana? Jazakallah khairan. Baik, Ukhti Ela untuk pertanyaannya, kita tidak begitu terlalu tahu secara dalam ya untuk universitas mana saja yang ada program pendidikan. Nanti Ukhti Ela bisa searching di Google dan itu jelas ya, setiap fakultas itu setiap universitas itu ada fakultas-fakultasnya. Ya, misalkan di Fakultas Universitas Islam Madinah ada di Universitas Madinah ada fakultas apa saja. Nah, di situ sudah terpampang ya di websitenya masing-masing. Seperti itu. Bolehkah membawa keluarga? Sangat boleh untuk membawa keluarga. Tetapi bagaimana untuk tempat tinggalnya? Tempat tinggalnya kalau pengalaman kita di Universitas Islam Madinah itu di luar daripada asrama yang ada di dalam Universitas Madinah, atau istilahnya kita ngekos lah gitu, atau kita ngontrak rumah di sekitar universitas yang kita tuju nanti, atau universitas tempat belajar kita nanti. Dan itu bagaimana pembiayaannya, yaitu kembali kepada pembiayaan mandiri masing-masing, tetapi beasiswa yang didapatkan dari universitas tetap kita dapat juga. Nah, kalau di Universitas Islam Madinah mungkin ada bantuan, tapi itu tidak setiap bulan ya. Untuk teman-teman yang sudah berkeluarga itu ada dapat bantuan. Mungkin 3 bulan sekali ada bantuan atau voucher belanja dan sebagainya. Cuman untuk tempat tinggal itu tetap bayar sendiri seperti itu. Tapi tetap ada asuransi daripada pihak universitas, sehingga kesehatan itu gratis dan hal-hal lainnya juga gratis ya. Yang paling penting itu kesehatan. Itu mungkin sudah bisa menjawab. Selanjutnya, Ustadz, apakah Universitas Saudi ada memberikan beasiswa untuk fakultas kesehatan? Kalau ada, apa saja univnya? Oke, jadi untuk universitas kesehatan ini, kalau tadi saya lihat masih universitas swasta. Tapi kalau sependek yang saya tahu, di Universitas Thaibah itu ada tamrid gitu ya, kalau bahasa kuliah itu tamrid atau kuliah kesehatan lah ya. Jadi ada di Universitas Thaibah yang ada di Madinah ya, bertetangga dengan Universitas Islam Madinah, seberang lah, cuma berapa meter itu sudah nyampe di Universitas Thaibah. Dan itu akhwat juga diterima di situ. Jadi salah satu yang saya tahu adalah di Universitas Thaibah. Tapi nanti Ukhti Happy ya, Ukhti Aisyah, silahkan untuk searching dulu ya. Dan untuk nama-nama universitasnya sudah ada nanti di PDF. Tapi yang salah satu yang saya tahu adalah Universitas Thaibah yang di Madinah. Itu. Selanjutnya Ukhti Jannah Puji Rahayu. Assalamualaikum. Ustaz izin bertanya, apakah syahadat tahfidz apakah minimal harus 10 juz? Untuk syahadat TOEFL cukup 4 untuk menjadi syarat pendukung pendaftaran. Iya betul. Kalau misalkan syahadat tahfidz tidak ada minimalnya. Tapi kan kalau misalkan di lembaga-lembaga tahfidz itu paling minimal bisa isdar syahadah itu pasti 5 juz ya. Ya mungkin 1 juz doang itu udah isdar syahadah, jarang banget. Jadi kalau misalkan teman-teman yang punya syahadat tahfidz baik 5 juz atau 10 juz bahkan 30 juz itu lebih ahsan ya. Nah, itu bisa menjadi syarat pendukung. Dan TOEFL dari lembaga resmi itu juga menjadi pendukung yang sangat kuat. Ya. Kan tadi seperti yang dijelaskan Ustaz Abgon, ada kolom kemampuan bahasa kayak gitu, TOEFL ataupun TOEFL ya kayak gitu. Nah kalau misalkan di IKPM Madinah kita juga mengadakan sertifikasi untuk hifdzil Quran, tetapi kita membatasi sertifikasinya bagi teman-teman atau para alumni yang memiliki hafalan minimal 10 juz. Nanti kita insya Allah isdar syahadah ya untuk teman-teman yang memiliki hafalan minimal 10 juz. Seperti itu. Makanya kan kolomnya cuma 10, 20, 30. Adapun yang di bawah itu kita belum bisa memberikan syahadahnya. Selanjutnya Ustadz, apakah ada persyaratan nilai ijazah yang harus dicapai untuk mendaftar? Betul. Ya tadi sudah dijelaskan ya tadi dari Ustadz Abgon. Ada nilai ijazah yang harus dicapai ya untuk mendaftar di Saudi. Yang paling maksimal itu ya mumtaz gitu atau jajidan ya. Jadi kalau misalkan mumtaz kemungkinan diterimanya
peluangnya sangat besar gitu. Kalau Jetidan mungkin di bawahnya, tapi diusahakan nilai teman-teman sebelumnya atau di Gontor itu mumtaz kayak gitu. Berbeda dengan S2 dan S3 yaitu nilainya bukan nilai di Gontor tapi nilai IPK terakhir kayak gitu. Selanjutnya dari Akhi Mufti Abdillah, apakah benar bila pondok telah muadalah dengan UI ada kuota khusus untuk alumninya? Pondok muadalah ya, Gontor itu muadalahnya sudah lama ya, dari di bawah tahun 2000 ya. Tetapi tidak ada kuota khusus, setiap pondok itu tidak ada kuota khusus. Hanya saja mungkin ada masyayikh yang sering ke pondoknya masing-masing, itu mungkin menjadi rekomendasi, ini sering didatangi masyayikh Madinah, jadi banyak diterima karena ada alaqah khusus ya dengan pondok tersebut. Tapi secara umum tidak ada kuota khusus untuk pondok-pondok yang sudah muadalah. Selanjutnya, apakah di Universitas Taibah sudah ada alumni KMI yang berkuliah di sana? Sejauh yang kami tahu tidak ada di KPM Madinah yang ada di Universitas Taibah. Tapi ada teman-teman Indonesia yang berkuliah di Universitas Islam Madinah. Ya, seperti teman saya ya, istrinya itu ada 2 orang teman saya, istrinya berdua tahun ini diterima di Universitas Taibah, yang mana dulu itu sangat sulit untuk akhwat ya mendaftar di universitas di Saudi. Tapi alhamdulillah saya mendapat kabar ada akhwat yang daftar di Universitas Madinah dan diterima. Selanjutnya Ukhti Laili Nur Hidayati, saya mau izin bertanya, apakah rekaman Zoom ini nantinya akan di-share? Qadarullah kita tidak merekam, tapi nanti yang paling inti kan dari tutorial pendaftaran ya, dan itu PDF-nya kita akan kirim di PowerPoint-nya akan dikirim di grup. Silakan disimak secara teliti ya, satu demi persatu. Begitu ya Ustaz Afwan ya. Insya Allah ada rekaman, Ustaz. Oh, ada rekaman. Alhamdulillah. Absyir. Ustaz Afwan mau jawab pertanyaan itu dari Ustaz Rizky Foto. Akan dikirim insya Allah. Dimulai dari Ustaz Rizky apa? Ya, boleh. Rizky Protomo ya. Ustaz, jika sudah ada notifikasi diterima, apakah kita harus menunggu untuk keberangkatan, dan biasanya berapa lama visa callingnya dapat? Harus tetap menunggu ya, karena ya calling visa ini nanti itu yang menjadikan kita bisa berangkat itu ya calling visa ini. Ya biasanya berapa lama? Insya Allah kalau sudah makbul nihai maka biasanya tidak lama ya, kecuali kalau antum mengundur pemberangkatan mungkin di situ agak lama. Ya biasanya ya 3 bulan atau 2 bulan. Kalau anak kemarin makbul di Ramadan 2022, calling visa itu keluar di sebelum Juli 2022. Berarti ya 3 bulan. Tapi setiap tahun itu kadang berbeda dan setiap universitas kadang berbeda juga. Tapi kemarin yang teman-teman yang dari Taif itu ada alumni Gontor juga, itu cepat mereka ya. Ya bahkan nggak sampai 6 bulan sudah keterima dari pendaftaran pertama. Kemudian Ustaz, izin tanya untuk sertifikat pendukung baik penghargaan untuk pengalaman tidak bahasa Inggris atau Indonesia, apakah disimakan bahasa Arab? Apakah ada nilai plus sendiri bila berbahasa Arab? Kalau sudah bahasa Inggris maka itu yakfi ya. Kecuali kalau bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia kan bukan bahasa internasional ya, sehingga ya kalau bisa bahasa Inggris, atau kalau bahasa Indonesia ya harus diterjemahkan. Aku izin bertanya sebelum, jika sudah punya akun studi di Saudi sebelumnya, aku masih bisa pakai akun yang sama sebelumnya sudah pernah daftar? Ada tutorialnya ya. Kalau nggak salah di PDF itu nanti ada tutorial bagi yang sudah mendaftar sebelumnya. Tadi Ana nggak sempat baca sih, tapi nanti antum bisa lihat. Insya Allah ada caranya ya. Kalau nggak salah kalau sudah punya akun ya tidak perlu bikin akun, tapi tinggal masukin data-data lagi seperti itu ya. Nanti kita share PDF-nya insya Allah. Kapan Ustaz? Tanggal 24 sama ada sertifikat tafid, yaitu SME kami minta 1 persatu. Insya Allah teknisnya akan kita kabarkan mendatang, karena ini kita juga kita juga di sini lagi sebenarnya ada UAS juga ya besok ini kita, terutama yang di kampus Saudi secara umum. Tapi untuk teknis tes tahfidnya nanti akan kami kabarkan di grup, atau bahkan nanti kami hubungi ya.
satu persatu karena itu kan yang terdata kemarin. Insya Allah sudah ada datanya bagi kami. Apakah dalam menunggu makbul nihai memang akan lebih dari 1 tahun? Ghaliban wa ahyanan. Ya, aksaruhu seperti itu. Kalau makbul nihai itu menunggu lebih dari 1 tahun. Ya, seperti itu ya. Cuma dari makbul nihai ke berangkat, nah ini yang kalau sudah makbul nihai ke berangkat yang biasanya lebih cepat ya. Ini nggak nentu ini. Kadang ada yang 1 bulan, 2 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang berapa minggu langsung berangkat juga ada. Cuma kalau menunggu sampai makbul nihai itu ya 1 tahunan ya. Dan itu dari dulu Universitas Saudi itu memang seperti itu ya. Afan Ustadz, apakah benar ijazah yang sudah berbentuk berbahasa Arab di tempat ijazah tidak ya, yang berbentuk bahasa Arab ya di terjemahan tetap. Yang terjemahan ijazah asli ini ya bahasa Indonesia. Ya. Jangan upload bahasa Arab semua nanti karena kita kan muktamadnya yang di Indonesia kan ya bahasa Indonesia ya. Sehingga ya kalau bisa bahasa Indonesia di terjemahan, kemudian di bahasa Arabnya, bahasa Indonesia di yang asli, bahasa Arab di yang terjemahan. Ijazah di apostil tidak perlu, kecuali kalau sudah makbul baru nanti ada apostil. Suku kata nama kita tidak sampai 4 bagaimana? Kalau misalkan kolom paspor, maka kolom paspor ini jangan ditambahkan ya. Paspor itu sesuai itu. Ya, tapi kalau kolom yang nama biasa antum bisa tambahkan nama ayah dan nama kakek ya. Ya contohnya Muhammad Agus ya. Muhammad Agus kan cuma 2 ya. Muhammad Agus ini kalau misalkan bukan di kolom paspor, maka yang 2-nya tambahkan nama bapak. Muhammad Agus Haidar, kakeknya misalkan siapa gitu ya. Tapi kalau kolom paspor, nah kalau kolom paspor kalau emang diisi bisa diisi 2 ya isi 2. Tapi kalau emang bisa cuma bisa diisi harusnya bisanya diisi 3 ya, tambahkan nama bapak. Nanti kalau keterima insya Allah nanti antum bisa rekomendasi paspor ya. Ada istilahnya penambahan nama di paspor itu nanti insya Allah bisa di halaman berikutnya. Ketika melihat ijazah itu pilihan yang dipilih adalah lembaga swasta muadalah. Ini penting ya karena Gontor ini sudah muadalah. Ya, karena kalau ijazah muadalah itu lebih diutamakan. Makbul di WIM apakah bisa mundur kedatangan untuk di Rosa? Insya Allah bisa. Ya, tapi asalnya antum berangkat dulu baru nanti cuti itu lebih asal seperti itu daripada itu mengundur pendaftaran. Kalau bisa ya keterima dulu dan berangkat baru nanti cuti daripada mengundur kedatangan karena ada kejadian dia mengundur kedatangan ujung-ujungnya nggak jadi berangkat ada juga ya. Makanya kalau disuruh berangkat ya udah langsung berangkat dulu aja atau ngambil cuti yang di Indonesia baru nanti kalau sudah di sini ambil cuti yang di sini. Jika magister apa membutuhkan proposal tesis atau personal statement? Butuh kalau nggak salah ya. Magister tuh ada kayak personal statement atau letter of assessment. Ya, pokoknya suruh nulis lah. Referen data. Referen data, coba yang bahasa Arabnya seperti apa ya? Kalau Ismul Mu'arif berarti itu rekomendasi, pemberi rekomendasi kalau Ismul Mu'arif. Kalau referen data ini bahasa Inggris ya. Coba bahasa Arabnya apa? Coba dicari, dirubah ke bahasa Arab. Kalau Ismul Mu'arif berarti itu pemberi rekomendasi. Afwan Ustaz itu. Dua-duanya, karena di situ kan ada kolomnya masing-masing ya, kolom bahasa Indonesia dan kolom bahasa Arab. Jadi diisi dua-duanya. Seperti itu ya, Ustaz saya. Anda kembalikan lagi. Ada yang kelewat itu yang ulinuha. Kalau ijazah makbul, apakah ada kemungkinan diterima? Ini takdirnya makbul, Ustaz Abdul. Gimana tuh? Oh. Ya, ini kalau di UIM ya. Kalau di UIM tuh Ana tanya teman-teman aneh bahkan ya termasuk Ustadz saya dan teman-teman IKPM yang di sini Madinah ini ya ijazahnya di atas Jaya Jidan kalau di UIM. Cuma ya nggak ada salahnya untuk mendaftar karena mendaftar ini kan untuk semuanya bisa terbuka. Jadi ya kalau yang mendaftar ya coba saja dulu. Tapi ya kalau berdasarkan pengalaman ya kebanyakan teman-teman kita yang di sini teman-teman alim gontir tuh di atas Jaya Jidan. Tetapi kalau slide UIM, wallahu alam, Ana belum tahu ya. Jadi
Ijazah itu salah satu dokumen yang sangat perlu ya di Saudi ini. Karena mereka itu kadang ngelihat ijazah dulu. Ya, maka kalau ya ijazah makbul atau ini, mungkin antum coba daftar, tapi jangan beriktimat, jangan benar-benar berharap kalau makbul ya alhamdulillah. Kalau tidak ya antum cari opsi kuliah lain ya. Karena kadang ijazah ini penting ya bagi Oke, qadarullah Ustaz Afwan jaringannya. Jadi teman-teman tadi izin menambahkan kalau makbul di HI itu nunggu berapa lama. Ya ini tergantung daripada ya semua beda-beda ya. Semua kampus beda-beda. Ada teman saya cuma 3 bulan ya, daftar pertama 3 bulan kemudian dapat makbul di HI. Jadi tidak mesti 1 atau 2 tahun. Memang secara umumnya itu menunggu 1 sampai 2 tahun. Secara umum seperti itu. Karena apa? Karena terlalu banyaknya pendaftar. Jadi pendaftar itu bukan hanya dari negara kita, dari negara benua Afrika aja ada 51 negara yang mendaftar. Di Asia Tenggara sekian negara dan di Amerika pun sekian negara. Jadi yang mendaftar, yang mengakses platform Studian Saudi itu ternyata memang satu dunia seperti itu. Jadi untuk menunggu giliran kita jadi makbulnya itu ada yang 3 bulan, ada yang 2 bulan, ada yang sampai 1 tahun, ada yang sampai 4 tahun. Jadi kembali lagi kita harus banyak-banyak berdoa saja. Seperti itu. Ada mungkin lagi yang mau ditanyakan? Untuk saat ini daftar di kampus-kampus Saudi wajib melalui Studi in Saudi. Ya tidak ada platform lainnya. Karena apa? Karena itu untuk terintegrasi atau terpusat gitu dari pendidikan Menteri Kementerian Pendidikan Saudi seperti itu. Untuk apa tadi yang seperti saya jelaskan di awal itu untuk pemerataan ya, untuk pemerataan setiap negara di kampus-kampus yang ada di Saudi. Karena kan sebelum-sebelumnya itu ngumpul semua di UIM mahasiswa-mahasiswa Saudi itu. Jadi hanya mahasiswa Indonesia itu hanya di UIM saja, tapi di kampus-kampus lain tidak ada. Lanjut. Kalau nama di kolom paspor bagaimana Ustadz? Nama saya hanya 3 suku kata. Ya tadi seperti yang dijelaskan Ustadz Afwan, kalau misalkan di paspor silahkan sesuaikan. Tapi kalau di kolom-kolom lainnya, misalkan ada yang harus 4 suku kata, maka suku yang keempat itu disilahkan ditambahkan dengan nama ayah kita masing-masing. Gitu. Ustadz untuk menunggu walaupun lama, tapi apakah sudah terjamin keterima? Ya, tadi dari paparan Ustadz Zulfikar tidak ada keterjaminan kita diterima di kampus-kampus yang kita tuju seperti itu. Jadi tetap menjalankan aktivitas-aktivitas yang sudah kita jalankan sebelumnya di Indonesia. Kampus di Taif beasiswa atau swasta? Taif beasiswa. Nah, kalau Taif kampus beasiswa. Selanjutnya, kalau diisi pemberi rekomendasi sahih. Bayanat, mu'arif itu antum uktub ya, itu ya siapa yang ngasih rekomendasi atau tazkiyahnya itu siapa, Ustaz siapa. Ya kalau yang paling masyhur ya ada Ustaz Syafiq ya, itu lulusan UIM ya, Ustaz Syafiq, Ustaz Firanda, Ustaz Khalid. Nah, itu kalau antum punya pintu ke sana ya ahlan bikum ya. Sangat besar kemungkinan diterima di UIM bagi yang ingin sekolah di UIM. Sudah? Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau di Gontor bisa ke Ustadz Direktur KM itu Ustadz Masyudi ya. Bisa langsung ke beliau atau bisa melalui Sektim terlebih dahulu. Karena Ustadz Masyudi kan lulusan UIM yang mau, bagi yang mau mendaftarkan kuliah di Universitas Islam Madinah. Oke. Sudah ya, tidak ada pertanyaan lagi. Selanjutnya, untuk berkelas tes kemampuan akademik itu untuk S1 atau S2 Ustaz? Untuk S2 dan S3. S1 tidak ada kemampuan akademik. Untuk paspor kan ada 4 kolom nama. Dan kalau hanya menunjukkan, maka kolom terakhir diisi apa ya? Diisi nama ayah kita. Nama kampus di Taif namanya apa ya? Nah, Universitas Taif ya. Di Taif itu namanya Universitas Taif kayak gitu. Karena wajib diisi.
Rekomendasi dari kantor harus menyertakan nama univ. Ustadz, bagaimana ya Ustadz? Nanti dijelaskan saja ya ke sektimnya. Kalau di Saudi ini tidak bisa kita menuju ke satu kampus saja gitu, tapi kita harus memilih dari 3 kampus yang ada. Jadi nanti antum yang mau minta tazkiyah ke sektim, antum diajak ngobrol dulu ya terkait kondisi pendaftaran di Saudi saat ini gitu. Kalau misalkan tidak bisa ya antum cari juga rekomendasi daripada lembaga lainnya, bisa ke Muhammadiyah atau bisa ke Muhammadiyah ranting antum atau Muhammadiyah wilayah antum gitu, atau bisa ke MUI ya tadi dijelaskan, atau Kemenak juga mausuk ya. Kalau saya kan rekomendasinya dari Kemenak dulu itu. Seperti itu. Oke, sudah tidak ada ya pertanyaan lagi. Kalau tidak ada kita cukupkan untuk pertemuan kali ini. Tazkiyah itu apa ya? Tazkiyah itu ini rekomendasi Ustaz Ulinuha. Tazkiyah itu rekomendasi. Bukan takziah. Kalau takziah itu mengunjungi ini orang yang meninggal. Ini tazkiyah. Itu atau surat rekomendasi. Oke, tidak ada lagi pertanyaannya. Barakallahu baik wa fikum insyaallah. Oke teman-teman sekalian, sudah tidak ada lagi pertanyaan yang dipertanyakan. Nah, insya Allah nanti PDF-nya atau form-nya kita kirim. Nanti sebelum mendaftar, antum harus memperhatikan satu demi satu langkah-langkahnya di form ini yang ada. Ustaz, itu kuat tidak? HNW ini apa ya kalau boleh tahu? Saya tahunya HNI. HNW. Coba dijelaskan Ustaz Fauzan, HNW itu apa? Terus Ustaz Hidayat Nur Wahid. Paham? Ustaz Hidayat Nur Wahid ini masyhur ya di kalangan para kherij ini Jami Islami. Begitupun dia masyhur di para masyayikh. Ya. Jadi sangat kuat ya kalau Ustaz Hidayat Nur Wahid. Kalau misalkan antum punya pintu ke Ustaz Hidayat Nur Wahid, minta tazkiyah bilang, masya Allah. Ya, insya Allah kuat. Mengetahui makulnya dari email Ustaz Fahih, dari email bisa, dari tadi yang akun masing-masing juga bisa. Cek apa perkembangan pendaftarannya. Tadi dijelaskan sama Ustaz Abdul. Ya, Ustaz Hidayat Nur Wahid, Ustaz Bahtiar Nasir juga merupakan alumni dari UIM juga. Beliau kan alumni Pondok Modern, begitupun alumni dari UIM di sini. Seperti ini. Ustaz Amir Faisal. Nah, ini anak kurang tahu Ustaz Amir Faisal. Kalau alumni Gontor itu ada Ustaz 3 yang paling masyhur, Ustaz Hidayat Nur Wahid, Ustaz Bahtiar Nasir, sama Ustaz Abdul Azen. Kalau antum tahu ya Ustaz Abdul Azen, silahkan searching di Google. Beliau masyhur. Antum bisa punya pintu ke sana ya silahkan. Kalau misalnya dari Profesor Said Akil Munawar gimana? Said Akil Siraj bukan ini. Ya Allah alam ya kalau Ustaz Said Akil Siraj ini, tapi beliau memang alumni daripada King Abdul Aziz University. Dia sampai doktoralnya di sana. Ya, silahkan kalau antum merasa yakin ambil tazkiyahnya dari beliau. Ustaz, kalau kita punya Ustaz lulusan Mesir misalkan, apakah bisa meminta rekomendasi mereka? Nah ini saya belum bisa menjawab ya kalau lulusan Mesir, karena yang menjadi penguatnya itu ya lulusan kampus Saudi. Said Akil Munawar dari Makkah Ummul Qura. Ya kalau ini ahlan ya, ahlan biku ya Said Akil Munawar. Maftuh lakum ya. Oke lah. Dicukupkan ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin 2 pertanyaan lagi. Untuk yang terakhir tadi Ustaz siapa namanya Ustaz? Ya. Lulusan kita yang masyhur ada 3. Yang pertama Ustaz Hidayat Nur Wahid. Yang masyhur ya di kalangan para alumni juga. Ustaz Bahtiar Nasir UGN. Punya EQL ya di Bogor. Yang terakhir Ustaz Abdullah Zain. Ustaz Abdullah Zain. Itu saya kurang tahu daerah mana, tapi beliau di Jawa Tengah atau Jawa Timur, anak kurang tahu. Yang penting Ustaz Abdullah Zain, antum tulis aja di Google keluar semua. Al-Hikmah Bangka masyhur. Allahu a'lam Al-Hikmah.
Anak juga tahu ini. Menonton Saudi tapi belum memiliki hafalan, apakah menjadi kendala Ustaz? Tidak ada batasan khusus, tapi itu menjadi penguat saja. Kalau misalkan antum punya 5 juz ya ahlan bikum, silahkan. Kalau punya sertifikasi, cari sertifikasi 5 juz ya itu silahkan cari dulu. Di MUI juga bisa ya, atau di Muhammadiyah juga bisa. Kayak gitu. Kalau 30 juz lebih ahsan kayak gitu. Oke teman-teman, untuk pertanyaannya nanti kita akan buka di grup. Terakhir ya, Ustaz Fauzan terakhir. Setelah ini tidak ada lagi pertanyaan. Saat Halaqah Masjid Nabawi kan mengeluarkan sertifikat, tapi ada tulisan itu bukan ijazah atau syahadah ilmiah. Ditambahkan saja, itu menjadi dokumen pendukung. Apalagi antum pengen menujunya kuliah di UIN, terus dapat syahadah ijazah mutun atau syahadah hafalan dari Masjid Nabawi maupun secara online atau secara offline, itu kuat banget insya Allah. Di Taib ada umum insya Allah. Ya, di Taib mau di UIN itu ada umum insya Allah. Cuman yang paling akreditasnya ya. Kalau UIN kan masih baru ya, untuk umumnya itu masih umurnya belum terlalu lama, jadi akreditasnya masih terus berangsur membaik untuk bersaing di kancah dunia seperti itu. Oke teman-teman sekalian, para alumni, kita cukupkan untuk pertemuan kali ini. Saya harapkan teman-teman mengikuti informasi-informasi yang telah disampaikan, dan perlu diingat untuk pendaftaran terakhir itu tanggal 14 Juni, maka dipersiapkan hal-hal yang penting. Yang paling penting ya pada ijazah. Yang kedua adalah paspor. Antum mau kuliah di Saudi tapi gak punya paspor, ya ini jadi muskilah ya, muskilah kabir ya. Jadi silakan dipersiapkan paspornya masing-masing seperti itu. Adapun pertanyaan-pertanyaan selanjutnya bisa antum tanyakan di grup masing-masing. Insya Allah nanti kita buka grupnya menjadi yang peserta bisa bertanya. Seperti itu yang bisa kita sampaikan. Semoga takdir-takdir terbaik untuk antum semua, dan semoga IKPM di Saudi ini bertambah banyak para mahasiswanya. Karena tapi pada akhwat kita tidak punya info untuk detail para akhwat, sepertinya tidak ada ya. Akhwat itu seperti yang tadi dijelaskan seperti itu yang di awal dari Ustaz Zul ya. Karena kita tahu kalau di UIM ini hanya ada sekitar 69 orang ya yang di KPM itu sampai ke doktoralnya. Salah satunya tadi Ustaz Naufal ya, Ustaz Naufal Fuadi, beliau